Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan Biro TV One Medan. Di Biro Makassar ada Samsul Arif dan di Medan ada Wanasari. Pertama kita akan menuju ke Wanasari terlebih dahulu. Selamat pagi Wanasari, ada berita menarik apa dari wilayah Anda? Silahkan. Selamat pagi, Anggia Eboni dan pemirsa dari Biro Medan. Kami akan menyampaikan sejumlah informasi yang kami awali dari Lampung, pemirsa. Sebuah minibus yang membawa 8 orang penumpang menabrak bus pariwisata di Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sebelum kejadian, kendaraan bus pariwisata melaju dari arah Pagelaran menuju Pringsewu, sedangkan kendaraan minibus Daihatsu Grand Max melaju dari arah sebaliknya. Diduga mengantuk, pengemudi minibus kemudian menabrak bus yang sedang melaju. Kerasnya tabrakan membuat bus sampai terguling. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka. Para korban lalu dibawa ke RSUD Pringsewu. Kedua kendaraan yang mengalami rusak parah kemudian diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut. Ya, dari Lampung kita beralih ke Batam, pemirsa. 19 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap Polresta Barelang, Batam. Para korban diiming-imingi bisa bekerja di luar negeri dengan mudah, kemudian pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 2 hingga 7 juta rupiah apabila bisa memberangkatkan para korban ke luar negeri. Para tersangka ini ditangkap di berbagai titik di kota Batam. Pelaku gencar mencari korban yang ingin bekerja di luar negeri dengan mudah. Sepak terjang para pelaku sudah dipantau polisi sejak 5 Juni dan ada 15 laporan polisi dengan korban mencapai 53 orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri dengan jalur ilegal. Para korban rencananya akan dikirim ke Malaysia, Singapura hingga ke Timur Tengah. Dalam kasus ini, para tersangka akan mendapat keuntungan sebesar sekitar 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah jika bisa memberangkatkan calon pekerja migran dengan jalur ilegal. Ya, demikian sejumlah informasi dari Biro Medan. Saya kembalikan ke Eboni di Jakarta. Baik, Wanasari, untuk kasus perdagangan ataupun pekerja migran ilegal di Batam tersebut, sebenarnya hingga saat ini sudah berapa pekerja migran yang berhasil diberangkatkan oleh para pelaku? Ya, Anggia, Eboni dan pemirsa, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam. Sesungguhnya ada berapa korban yang sudah diberangkatkan oleh para pelaku ke luar negeri. Namun sebagai informasi, Anggia, Eboni dan pemirsa, bahwa kasus TPPO ini juga cukup marak di Batam dan di beberapa daerah di Pulau Sumatera seperti sempat terjadi di Kota Medan juga dan dari Tanjung Balai Asahan. Dan untuk di Batam sendiri, kasus ini juga sempat terjadi beberapa kali dan hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait para pelaku ataupun ada pelaku lainnya terkait kasus TPPO ini. Anggia. Baik, Wanasari, untuk para pelaku dari sejumlah wilayah yang tadi Anda sebutkan, misalnya dari Batam, kemudian Tanjung Asahan dan wilayah-wilayah lainnya, apakah para pelaku ini saling terhubung atau berasal dari satu jaringan yang sama atau berbeda-beda?
Ya, sejauh informasi yang kami dapatkan, para pelaku ini tidak terhubung satu sama lain. Tetapi untuk di satu daerah seperti di Batam, ini kelihatannya para pelaku terhubung pada kasus-kasus TPPO sebelumnya yang sempat ditangani oleh pihak kepolisian, Anggia.